Gue tuh pesan banget sama Tiara, sama Chris, nih adek gue dua-duanya ya. Nggak boleh pokoknya terjebak sama pergaulan yang salah. Pokoknya gue nggak mau nih. Gue nggak kenal lagi kalau lo berdua nyoba-nyobain narkoba. Tiara aku juga ada tuh yang pernah terjerat di kampus. Di kampus? Gimana Narkoba apa? Nggak tahu aku narkoba apa, dia pakai narkoba. Kamu nggak kan? Kamu nggak temenan sama dia kan? Kalau narkoba nggak usah ditemenin deh. Nanti kamu coba-coba juga. Enggak dong Kak. Kamu juga pernah nyobain ya? Enggak, ngapain? Sekalipun nggak pernah? Nggak pernah. Nggak usah deh, nggak usa pengen tahu soal Iya, narkoba bahaya ya. lah. Iya. Oke, pemirsa, saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah yang nonton kita di sini. Mention kita dong di @trainingjack.tv. Mungkin bisa kirim salam juga ke pacar, ke siapa kek ya. Nanti kita bacain. Tema kita hari ini tentang narkoba ya. Narkoba yang semakin menggila. Yang semakin menggila. Mungkin bisa juga untuk di-share pengalamannya atau mungkin minta tips-tipsnya. Mungkin yang temennya yang terjerat atau siapa gitu. Atau juga kita juga mengundang untuk telepon di 021 515 111. Sekali lagi 021 515 111. Kenapa dia? Bentar. Aduh. Kak, kok di mukanya kayak gitu sih? Kok gini-gini sih? Kalau gini-gini bukannya suka pakai narkoba gitu ya? Sekolahnya kan paling dia ini kali ya, gitu kali ya, caranya gitu ya, dia harus gitu-gitu terus. Enggak, soalnya gue tuh pernah baca gitu di koran, katanya kalau misalnya suka pakai narkoba tuh suka gitu-gitu, Kan dia kenapa yang kurus kayak? Makanya gue sih ngeliatnya dia tuh kayak agak kurusan, mukanya nggak seger gitu. Kalian lagi ngomongin gue? Enggak. Apaan sih? Lo nggak apa-apa? Kok muka lo kok sekarang kok akhir-akhir ini tuh nggak fresh, terus mukanya kok kayak gitu nggak seger gitu. Namanya juga lagi cuaca kayak gini. Tapi gue curiga, masa sih kok gitu-gitu sih? Aneh deh. Tuh gitu-gitu. Tuh, Terus makin autis, matanya merah fokus sama lagi. dunianya sendiri itu. Apaan sih? Pernah ngomongin gue? Gue juga tuh mau ngomongin ya. Terus ngapain pernah ngeliatin sini? Ya enggak. Lagi ngobrol Lo aja. Kayak kelihatan beda aja akhir-akhir ini. Gue tahu gue makin ganteng gitu kan maksudnya. Oh my god. Enggak sih, kayak muka lo enggak fresh, lo kurusan. Terus lo tadi kenapa sih kok kayaknya aneh banget? Hidungnya kenapa digitu-gituin? Sini sih duduknya nih. Bukan? Gue lagi pusing. Oh lagi pusing. Kenapa? Gue kalau lagi kurusan emang kurusan. Soalnya gue lagi diet. Tadi lo jalannya kayak agak sembel. Lo oleh-oleh nggak gitu sih. apa-apa? Cuaca lagi nggak mendukung nih, hujan terus. Coba, enggak badannya nggak anget. Lo pengen pegang-pegang gue aja ngomong. Udah, pusing nih. Gue pamit dulu deh. Teman gue dulu ya. Mau kemana lo? Pengen tahu aja urusan cowok-cowok. Wah, gue curiga nih anak nih. Bukan oleng. Bye-bye. Pokoknya kalau Leo beneran pakai narkoba, dia nggak boleh main ke rumah ini lagi. Ya udah kita musuhin aja yuk. Nanti kalau misalnya jauh juga sih. jadi gerebek ada di sini kita kena juga. Makanya kita kena juga. Di rumah ini bahaya banget. Nanti ada barang bukti lah di sini. Iya. Tadi dia abis ngapain tuh di atas tuh? Nggak tahu. Jangan-jangan naruh barbuk di situ lagi. Gak mungkin. Aku harus periksa. Aduh. Tapi pemirsa ya, kalau ngomongin soal current isu yang ada sekarang ini kan lagi rame banget sampai di media internasional juga rame banget nih soal penangkapan Wakil Ketua KPK yaitu Bambang Wijoyanto. Kita pengen tahu sama-sama ya, pengen lihat tujuan kira-kira beritanya seperti apa? ada berita apa. Nih sekarang Save KPK. di Twitter lagi hashtagnya semuanya Save Lagi rame KPK. banget Kak, lagi rame banget. Save Indonesia. Jadi kayak seperti ada pertarungan antar institusi. Betul. Terus di depan KPK juga kan lagi pada demo gitu, pada dukung-dukung ada Iya. dukung KPK. Nih, aku bacain beritanya ya dari Republika Online. Nih, akhirnya Polri mengakui adanya penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Pada Jumat pagi, berarti pagi ini ya, Polri mengatakan Bambang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu di Mahkamah Konstitusi. Barreskrim telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka Bambang Wijoyanto, kata Kadif Humas KPK Irjen Roni F. Sompi dalam jumpa pers di Mabes Polri tadi. Nih, Roni menjelaskan kasus yang menjerat Bambang adalah kasus pemberian kesaksian palsu dalam sengketa pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010 lalu. Dan kasus ini diakuinya memang sudah lama, namun baru kembali lagi dilaporkan pada 15 Januari 2015. Dan tim penyidik KPK juga langsung menemukan 2 alat bukti yang sah untuk memeriksa Bambang sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan terhadap Bambang di Depok. Bambang diduga menyuruh saksi memberikan kesaksian palsu dalam sengketa pilkada tersebut.
Aduh pemirsa. Sumbernya dari Terus ada juga trending topik internasionalnya itu yaitu Save KPK. Save Iya, KPK sampai katanya sih pemerintahan Jokowi lagi diuji nih, ini kan baru awal-awal dan dia pengen pemerintahan yang bersih. Terus kan kejadiannya kayaknya agak sedikit kayak drama-drama sinetron gimana gitu ya kalau Iya. ngomongin KPK Tapi versus kita lanjut Kapolri nanti gitu ya. ya, Yaudah, kita kita bahas lihat nanti. dulu. Kita lihat dulu top trending yang satu ini. Oke, Oke, iya. ini dia. Narkoba lagi. Gimana mau maju bangsa ini? Asik so bijak. Tapi beneran loh pemirsa, narkoba nggak ada manfaatnya buat kita. Ada sebagian yang bilang sih narkoba bisa bikin kreatif. Makanya beberapa seniman ada yang make. Tapi kalau bisa nggak perlu make lah ya. Nah, kayak salah satu musisi kita ini nih yang ketangkep pihak kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Katanya sih musisi itu namanya Ari Trisosianto, gitarisnya band Padi. Pihak berwenang sih bilang dia ditangkap hari Rabu dini hari tanggal 21 kemarin di studio musik kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Ari ditangkap atas kepemilikan 1 paket sabu. Waktu itu dia cuma sendirian barang sabu sisa pakai. Selain itu ada juga alat hisap atau bongnya, aluminium foil sama korek api. Nah tuh guys, udah deh jangan pernah coba-coba barang kayak gini. Coba dong berangkat haji. Nah tuh kan maksa banget. Guys, kayaknya ketua KPK Abraham Samad lagi sering digosipin nih. Kemarin ramai tuh foto-foto syur doi sama perempuan mirip Putri Indonesia 2014. Nah, sekarang nih katanya dia tuh suka bermain politik demi kekuasaan juga. KPK sih membantah pertemuan antara ketua KPK Abraham Samad dengan elit PDIP. Mereka juga menantang PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan kawan-kawan buat tunjukin bukti yang dituduhkan. Mereka juga mastiin sih penanganan perkara tersangka Komjen Budi Gunawan nggak ngaruh sama keterangan pers Hasto dan kawan-kawan yang nuduh gitu. Soalnya keputusan KPK terkait penanganan perkara didasarin bukti yang udah ada. Guys, ada info seputar olahraga kita nih. Menteri Pemuda dan Olahraga kita Imam Nahrawi mengancam bakalan mencabut lambang Garuda di dada seragam tim nasional jika PSSI terus nolak panggilan tim 9. Wow. Dia bilang kalau PSSI harus memenuhi panggilan tim 9 dan tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau ke depan masih aja berlindung di balik FIFA, mungkin aja nggak boleh pakai nama Indonesia atau merah putih lagi. Lambang Garuda bakal dilepas. Dia bilang gitu guys. Ngeri nggak tuh? Om Imam ngingetin jangan pernah alergi dengan panggilan tim 9. Lah kayak makanan aja pakai alergi. Maksud dia sih itu cara buat memotivasi dan mendukung agar sepak bola Indonesia menjadi semakin baik. Pak Menteri juga bilang nih nggak takut sama ancaman hukuman atau sanksi dari FIFA. Soalnya sepak bola merupakan sarana mempersatukan negara ini. Karena itu demi sepak bola Indonesia ia merasa perlu memperbaiki keadaan ini. Semoga aja lah ya guys. Halo Slankers, ada berita bagus nih. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mewacanakan bakal membentuk Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini dibentuk supaya menggerakkan sektor ekonomi kreatif biar lebih maju. Ada sekitar 10-12 nama calon yang bakal dudukin jabatan direktur di sini. Salah satunya termasuk Abdi, gitarisnya Slank. Jadi tuh, waktu kepilih sebagai presiden, Jokowi misahin bidang ekonomi kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Bidang ekonomi kreatif ini juga nantinya sih bakal diurusin Badan Ekonomi Kreatif. Aduh, berita sedih nih guys. Jadi sedih. Jadi tuh ada pelajar kelas 2 SMP namanya Rangga Arman Kusuma yang nekat bunuh diri.
Almarhum ditemukan meninggal tergantung dan leher terikat di lemari pakaian rumahnya di Pancoran Timur, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Januari. Katanya sih salah satu penyebab kematiannya diduga karena dia terinspirasi dari kartun manga. Rangga diketahui sangat menyukai kartun manga dan kerap menonton film-film kartun asal Jepang itu. Ada juga yang bilang kalau penyebab ia bunuh diri itu karena orang tuanya bercerai dan ia jadi ngerasa ditinggalin. Sejak itu almarhum jadi suka menyendiri dan jadi pendiam. Kita doakan deh, semoga almarhum sudah tenang bersama Tuhan. Dan buat kita semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini. Selalu sayangi keluarga kita ya guys.